Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi di channelnya Coach Antoni Sarif. Halo. Di mana channel ini kita banyak bahas mengenai selling, marketing ya, baik itu yang model dulu konvensional sampai yang terbaru nih, Yang modern kayak gitu. Nah, jangan lupa juga untuk para viewers ya untuk like dan subscribe ya channel kita ya. Karena ini sangat-sangat membantu ya, dan juga jangan sampai lupa ditonton iklannya. Sponsor kita. Bener, itu yang paling penting itu. Dan dari mereka kita akhirnya bisa banyak upgrade nih. Ya, jadi seperti Anda lihat sekarang kita sudah punya studio sendiri. Yes. Kita bahkan punya studio ini kita bisa bikin 3 sampai 4 penampakan baru. Nah, penampakan ini Coach ya. Penampakan. Bener. Nanti bakal ada penampakan lain ini. Penampakan lain tentunya. Bener. Nah, untuk yang kemarin ya, Coach, kemarin kita sudah bahas ini ya, mengenai digital marketing ya. Ya, betul. Terus kita kan yang lagi tren itu kan funneling sekarang Betul. gitu. Nah, kemarin kita udah bahas sampai ke buyer personanya ya. Ya. Kita nentukan target marketnya dulu gitu. Ya, sama bagaimana cara menghitung. Nah, menghitung rasionya dulu. Rasionya dulu. Kita mau jualan nilai produk kita berapa, target kita berapa, kita jual berapa banyak. Nah, karena jual berapa banyak, akhirnya kita mau ngejar target, semua dijualin gitu kan. Jadi kita jual barang, grup properti masuk gitu kan, grup ibu-ibu masuk, grup pecinta kucing masuk, produk kita ada semua. Nah, itu sebetulnya tidak efektif banget Tidak, ya, dan waste of sangat time ya kalau kita bilang ya. Dan hasilnya sangat jelek. Ya, hasilnya jelek sekali. Nah, makanya kemarin kita yang video sebelumnya udah bahas buyer personanya ya. Kita tentuin dulu nih, kira-kira usia berapa target kita gitu kan. Terus dia cowok apa cewek gitu kan. Jangan sampai jual korek api gitu sama di grupnya ibu-ibu juga kan belum tentu. Kalau ibu-ibunya adalah buat masak bisa. Oh pakai iya, kompor minyak. kalau korek yang ini, tapi kalau korek sipo yang gitu, Zippo, nah, ya. itu kan beda Coach. Nah itu jadi untuk yang sekarang hari ini kita mau bahas apa nih Coach? Ya, jadi kemarin kan sudah ngebahas tentang funneling mastery yang tentang tadi. Kita lanjut lagi nih funneling mastery kan? Tetap di funneling Tentang mastery. funneling mastery ya. Jadi kita akan bicara mengenai 3 jenis market. Tiga jenis Jadi marketnya kan ya? kita sudah bahas nih. Kan udah sampai ke buyer persona. Berarti sudah tahu nih. Kita target marketnya sudah tahu. Nah, sekarang kita garap dong. Betul. Kita mau garap marketnya. Nah, mau garap market kita harus pahami dulu. Ada istilah yang namanya cold, warm, dan hot. Waduh, Ya. panas, hangat, dingin betul. Dingin dulu. Oh, dingin dulu. Cold Oh ya, dulu, dingin, hangat, baru panas. Nah, berarti Area panasnya yang ditunggu biasanya. jadi kalau cold adalah semua customer yang tidak kenal sama kita. Oh, Jadi sama tidak sekali. kenal, tahu aja pun enggak, itu kategorinya cold. Ya, Oke. kalau di dunia selling biasanya sales data mentah ya, benar-benar mentah Data ya. mentah, di telepon, di kontak, dia baru kenal Anda, baru tahu, tapi belum tertarik. Itu yang Belum namanya orangnya cold. lagi gitu kan, baru Belum, ya, depannya gitu baru kan. depannya. Atau iklan baru tahu, baru baca, itu cold. Cool. Ya, atau Anda yang nonton ya kebetulan saya juga punya podcast. Jadi kalau Anda mau cari podcast saya, nanti Anda cari ya di Spotify NLP Sales Marketing atau Antoni Sarif, itu ada saya di sana ya. Jadi baik lagi. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan cold ya? Kalau cold itu artinya sama orang yang baru nonton YouTube saya, itu baru nonton 1 kali, bahkan nontonnya mungkin cuma beberapa menit kemudian dimatiin. Betul, belum sampai habis juga sih. Belum sampai habis. Belum sampai habis. Belum ya. tertarik lebih dalam. Belum tertarik lebih dalam. Lama-lama yang sudah datang 2-3 kali itu berarti warm. Yang mulai hot, udah makin mulai. semangat, itu bahkan dia sampai akhirnya dia mau beli training saya, mau ikut training saya. Nah, itu berarti kalau yang warm itu masih ini ya, mulai Suam-suam ada penasaran dulu, ya. penasaran, Ada pengen penasarannya muncul ya. Ya, jadi cold itu adalah memang kondisi di mana memang kita sadar itu. Kalau warm kan adalah kondisi yang memang dia sudah tertarik. Tadi sudah dibahas. Kalau hot berarti kemungkinan dia beli sangat tinggi. Iya, karena udah hot banget itu Coach. Betul. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan traffic kepada cold, menciptakan traffic pada warm, dan bagaimana menciptakan traffic pada hot. Nah, ini yang paling ditunggu nih Nah, kayaknya nih buat jadi- para sales nih. Kalau cold, berarti kita melakukan kayak contoh, kita melakukan di YouTube ini kategorinya masih cold. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan
kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di-subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Jadi ketika kita bicara mengenai cold, warm, dan hot, berarti ini proses ya. Jadi kita nggak bisa membuat orang jadi hot. Jadi adalah cold dulu dari awal. Nah, kita harus menciptakan traffic. Nah, pertanyaan menarik adalah bagaimana menciptakan trafficnya. Kalau dalam kita sebagai perusahaan training, kami adalah YouTube ini adalah buat kami untuk menarik funnelingnya. Podcast kami adalah untuk menarik funnelingnya. Artikel-artikel saya, kalau buku itu kategorinya sudah mulai warm ya, kecuali ebook gratis. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau warm berarti orang sudah mau spending money walaupun kecil. Coba-coba dulu. Ya, jadi yang coba murah-murah dulu gitu loh, coba-coba dulu gitu ya. Nah, kalau sudah warm baru mereka hot dengan harga berapapun yang Anda tawarkan. Kalau masuk akal buat mereka akan beli. Karena sudah ada berapa dari yang murah tadi terbukti gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Apple, mungkin saya lebih suka bicara mengenai Apple. Apple itu kan pertama kalau ditanya cold-nya apa yang dilakukan sama dia? Menurut Anda apa yang dilakukan sama dia? Cold-nya Apple. Apple selalu people oriented mungkin Coach. Iklan tentang pemakaian produk. Produknya dibanting-banting. Produknya diapain, pokoknya dikasih kemana-mana. Itu adalah cold. Promosi itu cold. Orang komplain juga cold. Yes. Dimasukin kan? Yes. Justru orang komplain biasanya diumpet-umpetin, ini malah dikeluarin. Berarti cold. Nah, warmnya apa? Warmnya produk apa yang dibeli yang murah? Orang mau coba, kayak penasaran gue mau coba Apple. Ya iPod dulu biasanya. Pasti kayak iPod gitu. dulu yang dia beli. Kalau enggak iPhone second seri lama. iPhone gitu. second seri lama. Betul ya? Nah, kemudian setelah itu baru jadi hot. Nah, ketika hot apa yang terjadi? Maka orang setelah membeli Apple waktu zaman Steve Jobs ya, saya nggak mau ngomong zaman sekarang karena zaman sekarang berbeda lagi nih. Karena rohnya sudah hilang. Bener. I-nya udah beda I-nya. I-nya bukan I-nya Steve Jobs. Betul. I-nya udah beda. Betul. Jadi pertanyaan menarik adalah kok bisa terjadi perubahan? Karena bahkan sampai orang setelah biasa beli iPhone penasaran mau beli, kalau nggak beli iPod, dia penasaran beli iPhone, habis itu dia beli iPad, habis itu dia beli MacBook, bahkan PC-PC-nya pun semua Mac, bahkan jam-jamnya pun Mac, betul nggak? Itu yang terjadi. Nah, itu yang disebut namanya Apple lover kan ya? Ya, fans beratnya Apple. Jadi udah sampai kadang orang nggak punya iPhone aja mungkin nggak punya, tapi ada tato Apple ya. Apple ya. Atau di mobilnya ada stiker Apple gitu kan. Apple. Padahal mungkin cuma baru punya iPad doang gitu. Itu juga kategorinya cold tuh. Nah, this is good idea. Jadi tempel stiker itu juga kategori cold ya. Jadi buat saya pribadi adalah kalau saya juga penggemar Apple dulu, penggemar Apple. Jadi kalau saya pertama saya punya apa? iPod. Kemudian naik iPod 2 kali beli, kemudian naik menjadi iPad. iPad beli, kemudian pakai Mac. Tapi iPhone enggak. Kalau Karena menurut dulu saya iPod juga berjuang, mungkin kalau yang baru pertama beli bingung yang ngisi lagunya kok beda, disambung nggak bisa langsung ngisi ya gitu kan. Bahkan dan itu yang terjadi dari saya. Nah, jadi artinya pertanyaannya adalah itu kalau bisa saya kategorikannya di situ. Nah, jadi balik lagi buat teman-teman adalah kita pahami dulu buat strategi. Jadi cold-nya strateginya apa? Nah, jadi kita mulai bahas ya, kita bahas lebih dalam. Jadi tujuan kita adalah cold itu adalah mengundang menjadi lead magnet, menjadi prospek magnet. Prospek magnet artinya kan orang biar kayak berduyun-duyun masuk ke dalam funnel ini. Sama yang kita lakukan ini di YouTube. Iya kan? Jadi kita masuk ini sama. Jadi kita biarkan mengundang orang sebanyak-banyaknya masuk. Nah, yang penting noleh dulu gitu noleh dulu. Nah, jadi jangan sekedar biar traffic juga jangan sekedar lewat ya. Betul. Kalau bisa noleh, wah apa tuh gitu kan, baru masuk warmnya gitu kan. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Walaupun saya sudah di YouTube, kita sudah monetisasi dapat uang dari YouTube. Ya. Pertanyaan menarik adalah apakah ketika video kita dipublish langsung viewer banyak? Enggak. Ini this is ibaratnya kita ngomong adalah frankly speakingnya adalah the truthnya adalah ini. Jadi tidak. Nah, pertanyaannya adalah video kita, apalagi video konten, kecuali video prank. Nah, kalau video prank cepet banget naik, bahkan cepet banget langsung gila-gilaan. Video seperti saya, video ini ada video konten, itu tidak secepat itu. Betul. Pengalaman saya, video ketika dilepaskan, 1 hari pertama kami lepaskan, itu penontonnya kadang-kadang nggak sampai 300.
Kecuali kita mau bahas kontroversi mungkin. Kecuali kontroversi Iya, atau betul. prank. Tapi mohon maaf, kita adalah edukasi. Betul, beda. Kita beda ya. Nah, ini yang menarik. Berikutnya, jadi artinya ketika konten dikeluarkan, memang akhirnya menjadi 1.000, akhirnya menaik pelan-pelan menjadi 10.000, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, pertanyaan menarik. Buat kami cukup buat kami. Kenapa? Karena itu udah bisa membuat customer corporate datang kepada kami. Bah, itu betul. Nah, yang menarik gini, Mike. Berarti ketika konten dibuat, apakah cukup di YouTube saja? Tidak. Kita harus menyebarkan informasinya. Itu kategorinya masih cold. Jadi sebuah cold, jadi kita istilahnya gini, kita sudah membuat konten marketingnya sudah kita buat di cold tersebut, tapi kita bikin lead magnetnya. Nangkep ya? Jadi lead magnetnya, jadi ibaratnya kalau istilahnya kita punya penjebak lalat, gitu ya, penjebak lalat atau penjebaknya lalat lah atau penjebak semut lah ya. Itu kita perlu taruh lead magnetnya, itu adalah gulanya, Mungkin paling makanannya. pas ini jebakan tikus kali coach ya. Oh ya, jebakan tikus. Kasih betul. kejunya dulu. Kasih keju. Kecuali tikus Indonesia pindang. Makanya saya tadi juga bingung. kalau keju nggak doyan. Tikus ini nggak doyan. Tapi Pindang sebenarnya, baru. Sekarang semut, ada gula pun dia nggak makan loh. Nah itu betul. Sekarang dia minumnya kopi loh. Iya, jadi kalau kopi tumpah nggak ada gulanya, dia malah ngambil gitu. Malah ngambil gula beneran nggak dimakan. Iya. Sekarang udah beda ya. Sekarang semut-semut sekarang udah milenial ya. Iya, atau sambil rokokan juga dia. Iya, sambil ngerokok juga. Gua nggak ngebayangin semut sambil ngerokok gimana. Sambil ketawa dia. Maklum orang visual begini, Coach. Jadi kadang suka nambah-nambahin. Gitu. Oke, lanjut ya. Iya. Yang buat editing dia bingung nyari semut ngerokok gimana. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kita buat konten marketing untuk menarik, untuk masuk orangnya ke bagian call. Tapi konten marketing itu harus ada lead magnetnya. Nah, lead magnet tadi yang tadi pakai perumpamaan tadi. Medsosnya ya. Medsosnya. Berarti kita nyebarin. Jadi setiap ada YouTube yang kami lakukan, kami pasti menyebar. Nyebar kemana? Walaupun kami tidak rajin-rajin banget menyebar, jujur kami tidak rajin. Yang menyebar, yang pertama yang menyebarkan langsung YouTube-nya sendiri, berarti ke Google email yang lain yang subscribe pada kita, maka itu mereka bisa nonton. Itu kan yang pertama. Iya, pertama. Itu apakah langsung banyak yang datang? Belum tentu. Makanya kami bilang kalau cuma 150 viewer per hari mungkin. Mungkin banget. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua kami lakukan adalah kami menyebar kemana? Ke target-target yang memang kita mau incar. Buyer persona tadi. Yes, betul. Nah, buyer persona kita adalah corporate. Berarti nyebarnya kemana? Ke LinkedIn atau ke Facebook yang khusus untuk bidang itu. Yes. Jadi jangan yang tadi kata Michael tadi, jangan sampai kita bikin konten ini, tapi kita sebarkan ke produk penyayang kucing, kan nggak efek. Bener, jadi channelnya selling, grupnya ke pecinta horor Indonesia, wah itu. Berarti magnetnya salah. Betul banget. Dapat ya? Jadi konsepnya itu. Jadi tentukan dulu buyer persona. Jadi kalau kita nggak tentukan, maka kita nyebarnya salah. Begitu juga ke IG, jangan sampai salah. Itu dulu gambarannya. Jadi kontennya udah clear ya. Nah, berarti ada konsep yang namanya